tanya orang awak, disiko tampeknyo. Wabarakatuh dun sanak sadonyo. Baso balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknyo. Masih bersama Mambo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, seperti biasa kita selalu kedatangan tamu yang inspirasinya pokoknya menginspirasi dan memotivasi kita sadonyo. Dan Kaliko adalah seorang anak muda, seorang influencer yang telah melalang buana, malang melintang di dunia konten kreator. Nah, Iko cukup legend tapi masih muda. Nah, baru tuh legend tapi masih muda. Mari kita perkenalkan Mujib Amar Jib Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Talabia sensei. Hah, Talabia? Mujib Amar Hakim. Oh. Tadi Mujib Amar Hakim, nggak pakai Jibi. Jibi itu nama panggung lah istilah. Kan kayak petinju gitu kan. Iya. Apa? Siapa namanya? Bla 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 The Dragon. John ya kan? Iya. Ya Okay, kan. okay. Aman. Pasrah aja lah. Pasrah aja ya. Mujib Amar Jib Hakim. Ya. Terserah pembawa acara. Awak punya cara. Siap. Jib. Alhamdulillah ya saja. Jibi, kau kan awak pengen mengupas bakal cewek di story tadi. Kita akan mengupas Jibi sampai ke tulang. Dikupas. Mangga. Merpalam. Enggak dong. Ketek tapi masam. Oke, Jib. Iya sensei. Oh ya kayak. Kok kalau Jibi panggil awak sensei ya? Iya. Oke. Oh, kalau pembawa. Kalau penonton di sini manggil sensei apa kok? Tergantung. Kalau cowok panggil udah, kalau cewek panggil sayang guys. Waduh, gombalan bapak-bapak. Jip. Yes. Nah, sensei. itu kan mungkin banyak orang tahu dengan followers GB berapa ini di Instagram? Berapa ya? Lupa 56 ya 50 ribuan ya. 50 ribu lah ya. 50 ribu. Itu 50 ribu itu yang follow GB sebaru tuh. Ya alhamdulillah. Yang Allah tahu GB tapi nak follow wa rasul lah ratusan ribu orang. Bisa jadi. Ya kan? Kebetulan yang follow tuh sadolahnya akun fake yang wak buat. Wah. Barang buat email itu. Sampai puluh 9.000 akun fake. 1.000 le orang umum. Asli ya. Oke, itu candaan ya sana. Candaan. Iya. Jadi GB kini adalah berfollowers 50 ribuan tuh di Instagram ya. Alhamdulillah. Di yang aplikasi hitam cali itu kabarnya lah cukup lah alhamdulillah. Aplikasi TokTok ya. 300 ribuan. 300 ribuan? Itu orang sudah itu. Sejauh kok iyo kayaknya. Beda sama Bang Baja yang fansnya sampai universe sebelah kan. Oh iya ya, di alam gaib. Bahkan ya. hantu saya minta foto kan. Tapi GB itu disukai oleh semua kalangan. Alhamdulillah. Semoga rata-rata cewek sih yang nyukai. Rata-rata cewek? Kok mau? Ya kalau cowok dia menyukai agak gampang. Oh, iya. Emang ya harus itu interestnya ya. Iya betul. Awak pun harusnya followers cewek banyak. Seharusnya begitu. Seharusnya gitu ya. Secara hukum alamnya ya. Secara hukum alamnya begitu. Kajib, mungkin dosa anak di rumah pengen tahu kan nama panjang tadi? Nama panjang Mujib Amar Hakim. Mujib Amar Hakim. Iya betul. Tapi biasa dikenal atau nama akunnya kekinian ke GB Jib. Iya. Apa itu GB Jib? Kenapa GB Jib? Sebenarnya emang GB targetnya menyembunyikan nama asli itu sensei. Ya, cuma di TVRI Sumber JBG tahu nama asli GB. Iya. Masuk barang kok. Iya. Jadi GB itu kalau saya ingat GB sejauh kok yang magiah pertama kali itu adalah kawan yang pernah kolaborasi video konten sama JB namanya Miss JJ dulu. Sesenya stay di Pekanbaru, kreator Pekanbaru tapi orang Minang. Iya, betul. Waktu itu collab terus entah refleksnya entah baannya memanggil waktu itu Mujib saya diimbau terus tiba-tiba dia ngasih panggilan GB. Kayaknya unik juga GB kok gitu. Dan akhirnya ya udahlah GB rubah jadi yang awalnya Mujib Amar Hakim nama akun GB jadi GB Jib gitu. Karena cukup strong karakternya menurut GB. Kenapa GB tambah Jib lah? Kamu kan GB Hakim. Karena waktu itu lebih ke kebingungan atas mencari nama akun saya. Waktu itu dibuat GB alah do yang membuat.
nama Iya. akun Instagramnya. Nah, tapi tahu nak GB? Nama GB Jeep itu sebenarnya ada satu alat atau apa gitu di dunia perfilman itu. Wih, iya tuh sensei. Ayo. Hah? Harus GB tuh. Bisa Itu kan hak cipta. Wah, klaim dulu ya sensei. Zero coba. Kalau lah banyak orang memakai itu kan bisa lempar-lempar Iya. sih ciptaan. Makanya agak heran kok namanya GB Jeep. Kok setahu itu gitu kan. Oh, iya. Kayak Saya pun baru tahu. Kenapa nama saya Hanya Jibi di Jib? sini tahu. Iya. Oke. Oke, Jim. Oh, kita akan berbicara yang lebih berbobot. Wah, siap. Aman. Kayaknya nggak sensei. penting banget ya. Biasalah tongkrongan cowok. Oke. Nah, sebelum kita lebih badagiang seketik kan. Siap. Mungkin lu sana di rumah penasaran ya. Mungkin ada segmen market yang lu dicapai, yaitu emak-emak penonton TV, ibu-ibu, bapak-bapak atau kelangan-kelangan yang emang pecinta TVRI Sumatera Barat yang alun nonton CGB. Iya. Nah, mungkin you pengen penasaran kok kayak apa sih GB kalau di TV lah kayak Iko tapi di video kontennya kayak apa. Nah, kita putarkan video berikut ini. Check it out. Ini orang terkenal di dunia dengan toleransi yang tinggi. Iyo tuh. Selamat datang di Iyo tuh Basamu GB. Langsung aja yang pertama itu ada Ronaldo. Ronaldo pernah menolak band Captain One Love, yang mana band tersebut melambangkan support terhadap LGBT. Tapi demi menghormati umat muslim di seluruh dunia, Uda Dodo pun menolak untuk memakainya. Respectful. Kedua, YouTuber Speed. Speed adalah YouTuber terkenal di kancah dunia dengan konten-konten YouTube-nya yang menarik. Nah, kiranya Speed memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Saking tinggi toleransinya, Speed sendiri pernah belajar gerakan sholat. Masya Allah, brother. Assalamualaikum nak. Tur siapa kau? Nak, iko ada makanan segetek. Makanlah. Tiap hari makan iku je tarik. Bila kamar rasuan jadi orang kayo, Pak? Makan lama pakai baju rancak. Konda. Baju laku Sampi. Kan negalaan wak de kawan-kawan, Pak. Maaf yo nak, piti haba alun cukui untuk beli baju anak lai. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Oke, itu tadi videonya Muji Marakim. Nah, itu kalau bisa disimpulkan secara simpul. Simpulkan secara simpul. Nah, itu tadi ada video GB. Iyo tuh. Iyo tuh. Itulah kayak jadi trademark GB ya, kayak karakter. Pokoknya inget GB, inget iyo tuh. Alhamdulillah. Itu masih penciptaan iyo tuh. Itu karakternya sebenarnya kalau dikaji karakter kontennya itu kan lebih ke karakter konten yang komedi informatif sensei. Oke. Jadi JB berpikir bahwa caranya JB bisa nge-share informasi tapi dengan cara menarik yang ditonton oleh orang-orang baik milenial ataupun siapapun lah itu yang di luar situ, yang kebanyakan orang kadang nonton informasi itu skip karena orang-orang menyampaikan informasi informasi gitu tanpa adanya komedi dan semacamnya. Jadi juga berpikir bahwa caranya biar Minang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sangka nak boleh pula bahasa Minang. Jadi gimana caranya biar orang-orang penonton GB itu sampai dengan informasi yang JB sajikan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dan kebetulan JB Calia di Minang alunado yang buat mode itu doh. Tapi kalau di Jakarta atau kita Calia di media sosial nasional itulah cukup banyak yang buat kayak gitu. Cuman untuk di Minang menurut JB pasar konten kreatornya alunado yang buat mode itu, ya udah JB hajar aja buat mode itu. Biko berarti JB pengen menyampaikan informasi, edukasi tapi dengan balutan komedi. Iya, komedi atau semenarik mungkin lah. Baik apapun sih, informasi tentang bola, tentang apapun, bahkan tentang satir atau sarkasme pemerintah. Wah. Skip. Deg-degan host Beko deg-degan. Gak masalah. Kan sesuatu yang kalau salah kan diperbaiki. Iya. Itu kan. Masalahnya live. Jeb, kan GB kan tadi IO2 tuh kalau awak simpulkan lebih simpul lihat kan? Iya. Itu bisa kategori edutainment atau newstainment ya. Iya, ada edukasi dan
entertainment. Iya. Ada news dan entertainnya di situ. Iya, betul. Nah, sebegitu pentingkah DJB menyampaikan atau berkomedi selalu ada berita atau informasi di dalamnya? Iya, bagi JB penting Sensei. Karena dulu basicnya JB kreator komedi dakwah lo Sensei, komedi dakwah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi karena sadar diri akhirnya mundur dulu. Kenapa sadar diri kayak gitu? Agak bare karena ya namanya yang bersinggungan tentang agama apapun lah itu Sensei. Sensitif Ya agama apapun cukup sensitif lah, apalagi bagi netizen Indonesia gitu lah. Makanya JB alihkan dulu ke komedi aja, tapi akhirnya baru 2 tahun atau 3 tahun belakangan dapet lah konten komedi informasi. Nah, seberapa penting menurut JB? Sangat penting karena kadang orang-orang tuh sebanyak-banyaknya orang tahu informasi yang lewat di media sosial, yang trending di media sosial, masih ada yang alun tahu dengan informasi itu gitu. Jadi JB menjangkau orang-orang yang alun tahu dengan informasi yang lagi trending atau yang lagi viral gitu. Oke, berarti concernnya itu adalah ke yang sedang trending gini, yang sedang viral ya. Yang sedang trending atau bahkan yang belum trending dan itu berpotensi trending, maksudnya kayak mungkin di situ ada sesuatu konflik atau semacamnya yang ndak dipublish di media sosial lain, terus JB pengen bantu nge-up, ya udah JB up gitu. Mana tahu viral juga kan gitu. Oke. Dan viral itu bukan hanya untuk JB-nya, Bukan hanya tapi untuk JB-nya. penyampaian informasi itu lebih meluas kepada masyarakat ya. Iya, betul. Kalau misalnya yang kita viralkan, misalnya sorry to say ada penjual atau seseorang yang dagangannya kurang laris gara-gara ada info-info yang jelek tentang dagangannya, kita bantu viralkan di situ. Kita sampaikan informasi ke orang-orang kalau nih dagangannya masih aman gitu, masih kenapa dituduh seperti ini. Nah, jadi kayak kalau misalnya itu alun viral, JB usahakan viral dengan cara seperti itu, dengan cara yang baik lah. Iya. Masya Allah. Positive vibes. Positive Ya. vibes ya. Jadi bagaimana JB menjangkau orang-orang dan mungkin selama kalau contoh ya, ada beberapa orang yang emang suka informasi tok. Ya. Ada yang orang cuma suka hiburan tok saya. Iya, betul. Nah, saling di antara kedua tuh kadang tidak saling bersinggungan doh. Iya. Ya. Dan Kontras tuh orang yang suka hiburan bukan berarti tidak berhak lo untuk dapat informasi sebenarnya kan. Betul. Tapi karena informasi Salamoko disajikan secara terlalu serius, Ya. agak cenderung kaku. Tapi JB menyampaikannya dengan ada entertain dalam, akhirnya pesan atau informasi tersebut sampai kepada orang-orang yang hobi, yang suka hiburan ya. Iya, emang itu tujuan JB Sensei. Masya Allah. Masya Allah. Semoga lah semakin. Tapi belakangan lagi hiatus ya penyebutan. Kalau hiatus tuh biasanya komikus. Nggak apa-apa sih ngomong hiatus. Berhenti sementara Sementara, ya. gitu karena lagi ngurus skripsi. Waduh. Emang Nggak usah hiatus. dibahas tahunnya, mohon maaf. Nggak usah disebut sudah 7 tahun ya. Tasabui juga. Nggak usah lah. Kan untuk wisuda tuh bukan siapa yang cepat. Nah, Ya, siapa yang setelah wisuda kerja apa? Ya, saya kerja duluan. Kerja duluan ya. Iya. Nah, Jib kan masih bersinggungan dengan konten-konten JB. Iya, alhamdulillah. Dulu kan ya baca JB tadi pernah bahas tentang dakwah gitu ya. Pernah. Berat ya Jib ya. Berat. Tapi kalau kok kan kenapa ya awak serangnya? Bahkan kalau jangankan JB yang misalnya kita kategorikan lah belum terlalu banyak ilmu mengenai agama, orang yang ahli agama pun Pasti bakal dihujat. dihujat juga Iya, ya. Apalagi dicari-cari awak celahnya. dicari celah ya untuk menjatuhkan awak ya. Iya, betul Sensei. Oke. Karena Tapi kalau misalnya konten-konten misalnya dakwahnya yang agak aman-aman gitu masih JB ya. sebenarnya dulu aman sedolah Sensei. Menurut JB yang JB sampaikan dulu tuh di konten dakwah tuh adalah tentang apa yang sebaiknya dilakukan sunnah-sunnah sebelum lalu kayak berwudu atau sholat malam atau pas kalau lupa baca bismillah pas makan bacanya bismillahi awaluhu akhiruhu gitu. Kayak itu yang ringan-ringan kayak itu sih Sensei. Iya. Masih ada aja celahnya bagi orang-orang. Jadi kayak menurut JB kayak cukup berat loh bebannya bagi JB, padahal JB tujuannya ingin menyampaikan, ingin bantu ngasih tahu ke orang-orang yang belum tahu, tapi malah justru ada perdebatan di situ. Ya udahlah, daripada tercipta lah perdebatan dek konten agama, ya udahlah mending untuk sementara JB skip dulu. Tapi insya Allah rencana nanti ada Hajar lagi ya. ada lagi insya Allah. Iya iya. Ya doakanlah Ini Sensei. namanya kita berjuang untuk kebaikan ya. Iya betul itu Betul. nah.
Sedangkan untuk yang keburukan sih berlomba-lomba, masa kebaikan enggak ada. Iya. Ya kan? Nggak ada lagi. Iya, betul ya. Apalagi di aplikasi-aplikasi biru tuh. Iya. Astagfirullah. Skip. Jeb, pengen tahu Pak, awal mula GB terjun ke dunia konten kreator tuh bermula dari apa? Apakah dari embrio? Nah, embrio. Emang saya GB bukan biji-bijian sebenarnya tagline saya, tapi nggak jadi dari embrio juga. Oke, bisa dijelaskan Apa ya? sejak kapan mulai tertarik lah? Mulai tertarik kalau di dunia perkontenannya tuh dari tahun 2005 balik sensei. 2005 balik. Tapi kalau di dunia entertainnya kayak seni peran segala macam tuh dari 2000 sampai balik. Dari 2003 balik sebenarnya. Oke. Dari MTS. Jadi nggak pernah SMP dah. Nggak pernah SMP tapi MTS. Tapi MTS. Madrasah Tesanamiyah. Iya. Oke. Nggak lo tesan. Oke. Dari MTS itu tertarik dengan dunia teater dan semacamnya. Akhirnya di SMA masuk lomba. Itu tertrigger di apa? Gara-gara nonton Olga Syahputra di TV. Oh, Rompi Aman ya? Iya, Rompi Aman lo. Pas lo GB Rompi Aman ya? Pas lo alhamdulillah GB Rompi Aman. Jadi kayaknya dunia entertain tuh sesuai sama GB rasanya gitu. Dari dulu lah meraba-raba kayak itu. Akhirnya masuk lah balah caroe menuju dunia entertain tuh GB carilah caronya. Ikut drama, sudah tuh ikut buat film pendek dan semacamnya. Akhirnya terjun lah setelah dari ikut lomba di SMA dulu, terjun ke dunia Instagram media sosial akhirnya. Karena kenalnya dulu dunia Instagram kok gara-gara nonton videonya Uda Prasteguh. Oh iya. Karena Indofitgramnya Minang dulu kan udah Prasteguh tuh. Betul. Karena dulu selain Indofitgram jadi dulu di media sosial kan ada anak-anak muda yang bikin Fitgram ya. Video Instagram atau konten-konten lucu yang menamai diri mereka Indofitgram. Nah, dulu patokan GB ke situ, Indofitgram, Uda Prasteguh dan lain-lain. Itulah awalnya mulai akhirnya tertarik untuk terjun ke dunia perkontenan. Kebetulan waktu itu dek lah ikut lomba, deh lah buat film pendek daripada ndak manga-manga. Setelah ikut film pendek ya udahlah ngonten saya sambil ngelatih skill editing ya. Oh, seorang konten kreator yang benar create ya kan. Konten kreator kan meng-create sebuah konten. Iya betul. Create sebuah konten mulai dari pembuatan isinya, mulai pra pembuatan. Iya betul. Saat pembuatan bahkan sampai pascanya GB ya kayak editingnya ya. Betul. Karena GB sempat sama-sama dulu sensei. Jadi kayak ada grupnya terus dibicarakan ini kerangkanya bahas, setelah itu editingnya bahas, setelah itu ditonton ulang sama-sama lihat. Ya, gitu. Emang dari dulu lah mulai kayak gitu juga. Biasakan kayak gitu ya. Ya, cuman itu nggak seprofesional teman-teman yang lah ada di dunia pertelevisian doh. Nggak tahu istilah-istilahnya doh. Betul. Cuman rulesnya dasarnya lumayan sedikit tahu lah. Oke. Iya. Wow, dari situ kan kayak dulu kan kayak Fitgram gitu kan. Fitgram itu sebenarnya kan video Instagram ya. Iya, video Instagram. Dan rata-rata kontennya itu adalah sketsa komedi gitu kan. Nah, itu GB dulu pas awal-awal juga lihat lebih ke sketsa komedi gitu kan. Iya, betul. Cari itu GB Surang tuh. Awalnya ATM masih dari dulu ATM konsepnya sensei. Jadi bagi yang tak tahu konsep ATM itu adalah amati tiru modifikasi. Jadi emang GB tetap ada inspirasinya dulu gitu. Cari misalnya Indofitgram atau konten kreator orang luar negeri, GB remake videonya, GB ambil kerangka besar videonya tuh GB remake beberapa kayak latarnya, terus nama orangnya, terus beberapa temanya GB rubah, GB remake, akhirnya GB posting di Instagram GB. Waktu itu penontonnya kawan-kawan sekelas lo dan itu pun ditodong. GB todong maksudnya, tonton video serius. Jadi kayak mendapatkan follower 2 followers setiap hari itu sana mana hati dulu sensei. Dulu kayak follower cuma 50 orang terus ditodong cek akhirnya tiap kelas kan. Alun-ado ke junior gitu tuh masih ke kawan-kawan kelas akhirnya dapet lah 100-200 followers. So itu sadang mana nanti. Setelah itu baru walaupun ditodong ya. Iya, walaupun ditodong. Barulah setelah itu diposting sama Otalapau. Otalapau aku aja sensei. Baru setelah itu Otalapau baru ngikut Minang Lip. Jadi ingat tuh. Pertama kali yang repost Otalapau.
Ya karena emang waktu itu konsepnya kita akan menjadi wadah untuk para content creator semua. Iya. Akhirnya banyak yang menjadi ya. Ada Banyak yang menjadi, GB, alhamdulillah. almarhum Sukri, Iya, Rian almarhum Fernaldo dan banyak ya. Masih banyak yang lainnya masih. Yang Jonan ya. Iya, betul Sensei. Luar biasa. Daela semacamnya. Keren. Ayu Wisya. Yang emang kita harusnya kita bikin sebuah ekosistem Iya, betul. untuk kita maju bersama. Nah, jadi salah itu, satunya Bang. Nah. podcast Sampai Motako adalah satu dari rangkaian sistem dari ekosistem tadi. Iya, berat banget bahasa Sensei. Berasap pala saya keluar dari sini nanti. Ya, maksudnya TVRI Sumatera Barat adalah salah satu wadah yang untuk memfasilitasi teman-teman konten kreator, Iya. orang tokoh-tokoh inspiratif untuk membantu untuk dikenal. Iya. Mungkin Biar lebih terekspos gitu, expose. Sensei. Mungkin kayak GB, siapa sih nggak tahu GB untuk di Instagram, Iya. lah di posting di akun pribadi di Utalapa Minangli semacamnya. Alhamdulillah. Bisa dikecil Sumatera Barat lah, tahu lah. Iya. Cuma ada beberapa segmen market kayak penonton setia televisi, mungkin belum tahu. Iya. Kan sebuah exposure Jo. Betul, Nah, Sensei. ekosistem kayak gitu kok yang memang harus dibangun. Karena emang sebanyak-banyaknya follower seorang kreator atau penggiat media sosial pasti ada aja yang nggak tahu nyot Sensei. Kayak Betul. misalnya seorang pemimpin lah dari manapun misalnya, bahkan presiden dari negara tertentu pun rakyatnya sendiri ada yang nggak tahu gitu. Iya betul. Walaupun se-famous apa, jadi emang tetap harus aktif untuk nge-expose diri atau media-media yang bantu nge-expose gitu. Oke, emang gitu ya, keren ya. Nah, itulah. Sepertinya keren. Atau hanya persen saya saja. Oke, Jip. Jadi waktu itu waktu di MTS GB udah mulai konten. Belum. Hah? Baru tertarik, mulai masuk dunia drama atau teater itu di kelas 1 SMA Sensei. Oh, di kelas 1 SMA. Kelas 1 Ikut SMA. teater. Ikut teater. Wah, Masya Allah. Itu langsung dilatih sama pelatih dari Padang waktu itu, dan Karate. pelatihannya cukup enggak beda. Oke. Iya loh, nak. Waduh, harusnya saya yang ngomong kayak gitu. Oke, lanjut. Dari teater, latihannya cukup keras, harus hafal skrip 5 baleh lembar, dan itu harus hafal karena ketika di panggung nak boleh dok katanya. Textbook Enggak. boleh improve kan? Harus textbook. Oke. Harus sesuai teks. Nak boleh satu kata pun nak boleh salah dok katanya. Dan itu 15 lembar lebih jadi tekanan, dan harus hafal tuh waktu semingguan kalau nggak salah ngafal ya Sensei. Setara sama 1 jus. Iya juga sih. Iya begitu. Oke. Emang segitulah, dan situ basicnya basic awalnya dari situ. Kenapa GB ketika jadi content creator, GB lo yang berperan di situ, GB lo yang memerankan peran ABCD, karena basic GB merasa lah ada basic di situ. Sebelumnya GB soalnya masuk teater, di situ pernah ikut lomba walaupun cuma sampai di provinsi sih waktu tuh. Karena lewat dari provinsi kita kalah sama kota lain, jadinya mewakili kota sih waktu itu yang menangnya untuk yang teater. Tapi untuk dengan seusia segitu tuh udah cukup tinggi capaian GB. Alhamdulillah Sensei, walaupun waktu itu masih kayak ibu hati kan, kayak ada yang seusia GB yang lebih hebat lagi gitu kan. Waktu Basobok kan waktu itu mewakili kota tuh Sensei, FLS 2N kalau nggak salah namanya. Mewakili kota teater, ternyata diadu lagi dengan teman-teman dari kota lain, ternyata banyak yang lebih hebat di situ. Jadi situ GB pengen lebih nge-explore diri lagi saja, itulah. Oke. Saja itu tahun besoknya baru main di film pendek. Oh, film pendek. Film pendek. Di Di Pariaman. Di Pariaman juga masih di lomba yang sama Jo Sensei. Oke. Karena lomba teater dihapuskan di tahun Oke. itu. Jadi Siap. tujuan GB Quick itu acaranya biar GB bisa dapet blazer waktu itu. Blazer baju Ya. sama uang saku. Gitu. Oke. Ini acaranya biar ikut karena teater nak dole, udahlah berjasa lah film pendek kok. Ternyata Oke. efek dari belajar film pendek dulu tuh berkelanjutan Berimbas sampai kini. sekarang ya. Alhamdulillah. Itulah ilmu yang kita cari dulu, ilmu yang kita ibaratnya kita gali, kita pelajari. Iya, Itu manfaatnya mungkin tidak pada saat itu, Nggak. tapi akan berkelanjutan. berkelanjutan. Bahkan kalau ketika ya fungsinya dan kehebatan kalau kita pelajari banyak hal waktu muda tuh, Ya. pas tua misalnya di umur 40 35-an KT atau misalnya gitu ya, ndak punya kerajo, Wak. Tenang.
gue punya skill yang lain. Iya. Terus yang lain masih ada. Iya kan? Iya, itu makanya di-prepare-kan dari sekarang gitu. Iya, kan. kita prepare dari segini, kita persiapkan dari sekarang itu di sana di rumah sadanya. Kalau misalnya masih muda, nggak muda pun yang alah tua pun dari kini apapun harus dipelajari. Nggak ada kata terlambat sih menurut Jibi ya, Sensei. betul. Ada kok kreator di Sumbar pun ada kreator yang usianya lebih jauh senior dari kita ini gitu, dan betul, masih betul. aktif. Betul. Sebenarnya keinginan aja sih sebenarnya Sensei. Iya. Keinginan aja. Kalau emang pengen ya bakal. Ada kata terlambat berarti nggak ya. ada kata terlambat. Ya itu kalau kita sudah mempersiapkan dari sekarang, Ya. apapun itu kita pelajari selagi positif dan pikirkan dulu jangka panjangnya kayak apa, karena jangka panjang tuh urusan Tuhan lah ya. Iya. Iya betul. kan? Tuhan yang menentukan. Nggak bisa sekolah ya. Karena kita punya banyak talenta, punya banyak skill segala macamnya ya. Ya, sehingga jangan menyerah wak gitu. Jangan menyerah. Harus dicalian usaha gitu. Jalan usaha ke Tuhan ya kan. Ikulah pelajari. Iya, karena Jibi pernah dengar kayak sebenarnya Tuhan waktu bakal magih apa keinginan wak, cuman Tuhan waktu pengen mencari usaha wak dulu aja. Iya. Kok obrolan cowok di atas jam 2 malam biasanya wak? Agak saya kira jam 2 siang. Iya. Alah pindah ke agama, Iya. Beko pindah ke mitos-mitos obrolannya. ya. Ke konspirasi dunia. Oke. Tapi itu serius, Jibi pernah dengar itu. Tuhan bakal magih apa yang wak inginkan, cuman Tuhan yang mencari usaha wak dulu. Usaha wak dulu ya. Iya, ini emang enggak boleh wak berhenti berusaha dong gitu. Apa tujuan Jibi Iko? Oke, silakan ambil piko jalannya dulu. Iya, jalan. Turian jalannya lo gitu. Nak kamu onyon ya. Nah, itu. Yang dia onyon Tuhan kayak nyawa, Iya, nafas, betul. ya. Itulah takdir tertulis. Oke, kita akan lanjutkanlah perbincangan wak, tapi ada yang lewat. Oke, di sana saja kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Despi Sugari dan GB. GB kok kabarnya bisa pakai suara eho gitu ya. Eho? Oh iya, Eko. Ya, echo. Echo bisa. Menggema, bisa. Coba Beko bingung orang di rumah. podcast Tampek Mota. Podcast Tampek Mota. Ya begitulah Sensei. Bisa. Keren ya. Bisa. Jadi Jadi impersonate iklan-iklan bisa lo, atau kayak penyiar radio. Oh iya ya. Iya, basicnya dulu jadi emang dari pernah jadi penyiar lo Sensei. Tapi penyiar sebatas lomba. Waktu itu. Bikin lomba ya. Iya, kayak misalnya Tampek Mota, apa tagline-nya Sensei? Podcast Tampek Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampek. Mau tanya orang awak di Siko Tampek. Podcast Tampek Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya gitu. Wah, Jadi kalau ada iklan TVRI kan bisa lah voice Pakai over voice bisa. over ya. Iya. Sebenarnya kalau Oke. JB pikir-pikir kayaknya waktu itu kawan-kawan JB menyambut kok bisa lu sadualahnya dilakukan kayak JB waktu itu ikut teater, ikut lomba nyanyi, ikut lomba podcast, ikut lomba film pendek. Kok bahajar aja sadoe. Kok emang balatih kecilnya kan, maksudnya dilatih di rumah. JB rasa nak ada JB latih do gitu. Cuman kayak JB rasa bisa ya udah JB hajar gitu. Kayak awalnya mencari-cari orang sih Sensei. Kayak cari iklan Orang di tuh TV. cari JB. Enggak sih. Soalnya cari TV kan. Oke. Soalnya cari di TV. Mungkin lo nyok keluar mencari ya. Beda. Oke. Beda. Sip. Gitu ya udah alhamdulillah dihajar aja gitu. Kebetulan voice over bisa, nyanyi seketik bisa lah. Nyanyi salah ya. Bisa. Sensei Keren, bisa lah ya. nyanyi Mas. Alhamdulillah. Oke. Karena kedepannya tantangan yang awak hadapi bakal berat kan Sensei. Maksudnya ketika awak membangun konten ya awak harus buat sesuatu yang beda dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya bukan bersaing sih tepatnya, lebih ke Tetap survive lah ya. tetap survive ya, karena kita era kolaborasi lo kan Sensei. Nggak lo bisa disebut bersaing. Karena kita bukan kompetisi ya. Iya, Tapi bukan. kolaborasi. Seperti kita sekarang ya. Iya, masuk. Itu. Ya itu tadi. Kalau kita hanya terpatok
pada satu aja kayaknya akan gampang tenggelam, walaupun ada satu dua yang tetap dengan ciri khasnya. Iya, betul. Dengan satu jalur aja, tapi kan tidak banyak. Betul. Satu jari. Menurut Jibi tetap bisa dengan satu jalur, tapi yang jalur lain kok simpan dulu Sensei. Iya. Jadi kayak amunisi cadangan. Jadi kalau nanti orang lah bosan dengan nyanyi, misalnya beralih lo ke konten podcast atau karakter podcast. Lah betul, bosan orang dengan podcast, beralih lo dengan yang baru. Jadi kayak cadangan banyak gitu Sensei. Iya. Peluru banyak, amunisi. Jangan dihabisin sedolah ya. Jangan dihabisin sedolah lo. Ketahuan dari awal. gitu. Jadi kesannya kini awal-awal GB lebih ke sketsa komedi gitu. Sketsa komedi awal-awal. Tiba-tiba GB voice over. Ada lo yang lain mah. Tiba-tiba GB apa? Nyanyi. Beatbox ya. Oh, beatbox. Ya, beatbox. Beatbox. Beatbox bisa lah kita banyak. Gitu, ya. Beatbox tuh kalau Maipin kan apa sih namanya? Saluang. Iya, beatbox. Salmon. Hah? Salmon muncung. baru tahu Jibi. Jibi bisa lah sekitik tuh. Coba. Dan tapi nak mirip benar. Maipin tetap sang master ya, master salong muncung ya. Iya. Keren yeah. sih. Alhamdulillah. Harus survive, harus bisa survive. Tapi yang wak selalu dari ranah Minangkabau selalu ada talenta-talenta yang regenerasi ya. Betul. Dari zamannya yang awak tahu untuk yang komedi lah ya. Iya. Zamannya almarhum Nidi Gampo. Iya, betul. Nidi Gampo agak mulai turun, masa almarhum Maju Andre. Jo Andre itu ada Jebuset. Iya, betul. Ado Tarih. Sampai kini bakal masih ada yang muncul yang baru-baru kan Sensei. Iya. Dan bahkan ternyata artis nasional pun banyak yang dari Minang, kayak Ariel Noah ternyata dari Minang Sensei. Banyak gitu. Banyak banget. Bahkan 70% mungkin yang terkenal tuh. Iya, betul. Iya. Kayak tadi Olga Saputra yang wasabi itu. Iya. Olga Saputra tuh banyak banget ya. yang menjadi inspirasi orang-orang gitu. Iya, betul. Luar biasa sih. Banyak. Mungkin ada Olga Saputra. Maksudnya ada jiwa-jiwa Olga Saputra yang GB pakai dalam konten. Tidak. Maksudnya gitu. Gaya lucunya, cara punchline-nya. Mungkin kenapa GB Sabui inspirasi GB Olga Saputra mungkin lebih ke inspirasi kesuksesannya Sensei. Okay. Karena Olga Saputra tuh nampak di GB orangnya pemurah. Friendly lo ke orang-orang kawan-kawannya, nggak sombong jadi bisa lihat do support terhadap apalagi kayak ke saudara-saudaranya atau kawan-kawannya kayak elok bana nampaknya gitu. Jadi mencontoh itunya. Cuman kalau untuk komedinya cukup sulit juga mencontohnya karena tipikal komedi Olga Saputra itu kan kayak nyeletuk gitu Sensei. Jibi pribadi belum terlalu bisa untuk nyeletuk gitu. Dan cerdas ya. Cerdas itu termasuk komedian cerdas. Cuman iya sih agak sedikit slay gitu kan. Hujatan masuk kan gara-gara di slaynya Olga Saputra itu betul. Gitu. Cuman selebih dari itu Jibi sangat mengidolakan Olga Saputra. Betul. Luar biasa. Ya karena komedi itu bukan suatu hal yang mudah. Betul. Ada yang kalau misalnya kayak stand up comedian emang ditulis kan? Emang mengasih lah nulis tuh. Writing. Agak payah loh bahasanya gitu ha. Pokoknya ditulis lah itu kan. Iya, bahkan komeng komedian legend setiap hari masih latihan kan Sensei. Kayak tahu Sensei kan yang misalnya galeh nyo harus mencari punchline dari galeh itu dan nyo latihan setiap hari dengan misalnya hariko tentang galeh apa jokes tentang galeh hariko apa yang bisa dijoksan dari galeh. Iya kayak itu latihan taruhnya untuk seorang legend komeng gitu, apalagi untuk awak yang masih jauh gitu kan. Itu harus banyak-banyak lo latihan karena sebenarnya orang hebat itu orang yang selalu berlatih. Betul. Iya kan, apapun. Kalau kita contoh yang di luar itulah kayak bola lah yang bisa yang mungkin lebih universal orang tahu. Iya, kayak CR Messi sama CR7 dengan sekian prestasinya dan sedemikian rupa lo kehebatannya di dunia sepak bola. Betul. Sampai kini masih berlatih. Bagaimana dengan kita yang hanya cuma segini atau yang hanya menghujat, modal rebahan, enggak latihan segala macamnya tapi pengen hebat. Iya betul. Iya kan.
masih jauh Masih perjalanan. jauh. Orang hebat pun masih berlatih seperti ini. Betul. Setingkat Messi or CR ya Sensei. ya. CR7 Cristiano Ronaldo. masih latihan begini. Sensei Messi atau Ronaldo? Terjawab lah. Terjawab ya. Terjawab. Oke. Jep. Pengen tahu lah, saya mungkin di rumah pengen tahu juga gitu Boleh. kan. Kayak apa sih yang cara GB membuat konten secara garis besar lah, kerangkanya versi GB. Kerangkanya versi GB yang paling utama itu adalah konten yang atau video lah istilah yang teman-teman pada umumnya tahu gitu kan, sanak-sanak pada umumnya tahu. Video yang GB buat itu awalnya dari keresahan pribadi GB Sensei. Oke. Misal contohnya kawan yang ndak bayar utang gitu Oke. kan emang kayaknya keresahan pribadi GB ado gitu dengan kawan-kawan yang lama bayar utangnya. Akhirnya GB buat lah video tentang orang-orang yang ndak nio bayar utangnya, apa azabnya gitu. Iya. Menyindir secara halus bisa atau menyindir Secara secara kasar. kasar atau sarkas bisa juga gitu. Kayak emang dari keresahan pribadi. Karena biasanya keresahan pribadi yang wa alami rata-rata dialami orang-orang lo gitu Sensei. Iya. Ya, jadi apapun sih, nggak harus yang barek-barek. Kadang orang kan mikir harus langsung yang barek kayak kayak yang viral-viral kemarin lah kan tentang provinsi sebelah. Ya. Ya, betul. yang viral gara-gara jalannya, Oke. banyak polkadotnya gitu. Oke deh, tapi dengan GB keresahan pribadi pun bisa jadi konten ya. Bisa. Dan sebenarnya relate. Relate. Berlaku universal. Orang barat Betul. ya. Ternyata pas pernah GB kayak resah dengan resah dengan remote TV. Ya. Remote TV ndak emuah doh, harus di jauhan, harus di tinggian baru bisa ditekan. Ternyata orang luar negeri banyak loh mode itu Sensei. Iya, betul. Banyak. Ternyata relate-nya bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Nah kayak gitulah komedi itu. Kayak itu Bahkan komedi bisa itu. jadi bahasa universal. Betul. Tanpa harus mengecek pun kayak Mr. Bean gitu ya. Ya. Tanpa Mr. berkata-kata pun bisa jadi bahasa universal. Kayak Charlie Chaplin. Luar Luar biasa. Ini ada Charlie Chaplin tuh dulu quotes-nya Mas Sensei. Demikian. Kok biar dipotong di TikTok kan? Itu lagi yang musik mana mahe. Biar dipotong kan. Charlie Chaplin kan pernah ngelawak di panggung yang sama dengan lawakan yang sama sampai 15 kali. Awalnya penonton galak, akhirnya penonton bosan, lama-lama akhirnya penonton garing. Dan Charlie Chaplin pun mengecekan, kalau kalian tidak bisa tertawa dengan jokes yang sama, lantas kenapa kalian bersedih dengan kesedihan yang sama? Berat. Pulang Jibilu Sensei. The legend ya, The Chaplin. legend. Luar from biasa sih. Germany. tanpa ngomong pun, tanpa mengecek pun, orang seluruh dunia paham dengan apa yang dia sampaikan. Luar biasa sih. Keren. Nah, Semoga lah. Nah kan GB kalau step by step kan lah tahu tadi, mulai tertrigger dari video Olga, setiap tuh ikut lomba, ikut teater. Saya tuh bikin konten di Instagram ya. Iya. Abis itu kekinian misalnya petang kan iyo tuh. Iya. Nah yang dake-dake ko dan akan kedepannya Kan IO2 tuh masih baru-baru lah Sensei. Komedi informatif yang masih baru-baru. Kedepannya JB masih mengikuti perkembangan media sosial kedepannya. Kemungkinan bakal ada challenge, kemungkinan JB pengen apa lah istilahnya ya, bukan berpatok. JB pengen ngikutin kawan-kawan yang di nasionalnya yang berbagi dengan cara unik. Jadi kayaknya dimintanya challenge ke followersnya, terus si followersnya ditransfernya PT sekian. Menurut JB itu salah satu bentuk berbagi yang unik gitu. Nggak harus berbagi kok yang sorry to say ke orang-orang yang nggak mampu terus direkam. Nggak harus kayak gitu. Berbagi itu bisa dengan cara banyak hal gitu. Nah JB kedepannya rencana pengen begitu. Karena JB yakin nggak bisa wak nikmati seorang rezeki yang wak dapean doan cak wak share lo ke kawan-kawan yang ngalah mensupport wak, terutama followers gitu. Masya Allah. Ya karena tanpa followers, tanpa orang-orang yang nonton, tanpa sanak-sanak yang nonton, JB bisa apa sebagai content creator gitu. Karena ya rencananya gitu. Insyaallah lah, semoga terrealisasikan. Kok kalau ada rezeki terkhusus kepada 10 orang pertama yang follow JB dulu.
Amin. Lain di list. Doalah lu sensei. Mana tahu kan PT 1 juta lah sama dek PT 1000 dek GB di masa depan kan dia. Iyo tuh ya. Mana tahu kan. Wah, jadi kayak gampang sih lagi. Oke. Insyaallah doakan sih lah kita. Amin. Yang penting kita positive vibes dulu ya. Betul. Oke. Harus. Selain positive vibes, kok ada yang positif yang akan lewat gua. Uish. Nah, gitu. Betul. Oke, di sana sadanya karena ada yang positif yang akan lewat, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan positif berikut ini. Jangan kemana-mana. Iya. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Masih bahasa Mambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita GB Jeep. Nah, di sana sadanya jangan lupa saksikan podcast Tampek Mau Tako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana tonton live di Instagram, Facebook dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita kembali lagi bersama GBG Amar Hakim. Masya Allah. Masya Allah, namanya juga Masya Allah, Mujib Amar. Bare sebenarnya tanggung jawab nama Mujib Amar Hakim itu Gitu ya. Ya, Mujib Mujib. Amar Hakim. Mujib kan yang maha mengabulkan. Iya, mengabulkan. Orang Amar mengabulkan. kalau di Indonesia atau di hukum Amar tuh kan putusan. Iya. Kalau di hukum, tapi kalau di Arab kalau nggak salah Amar tuh aduh lupa saya. Minuman keras. Enggak. Amar. Khomar. Oke, itu. Khomar beda. Hakim. Hakim yang maha bijaksana. Yang maha Berat bijaksana. sebenarnya. Bare ya. Iya, makanya agak gamang sebenarnya kalau mbok Nggak nama ada, itu. nggak ada keinginan untuk ganti kakak. Tidak. Ganti nama. Dicoret saya nanti. Enggak mau menerima mama saya nanti di rumah. Berarti gitu. kan cita-cita orang tua JB pengen JB orang yang bisa menghakimi secara pribadi. Oh, enggak, Orang tidak, yang tidak bijaksana bisa. lah ya. Iya, bijaksana insyaallah. Tapi sejauh kau bijaksana sih. Kadang Alhamdulillah. bijaksana, kadang bijak sini. Waduh, bijaksana bijak sini. Iya, Oke. iya, iya. Jib. Aduh. Hai. Dengan sedemikian yang lah JB lalui. Oke. Bare. Bare ya. Kan kalau kita kategorikan itu masih berhubungan dengan seni. Iya, betul. Kalau di luar seni ada nggak? Baiklah. Di luar seni, Heeh. sejauh ini masih fokus di dunia kesenian sih Sensei. Karena emang dari dulu sukonya kayak lah kebayang sih arahnya tuh kama kayak awalnya mengidolakan Olga, habis itu masuk teater, habis itu masuk film pendek, habis itu coba nyanyi broadcaster semacam. Masih di dunia seni lah kalau kini disebutnya industri kreatif atau Industri dunia kreatif kreatif ya. semacamnya lah. Oke. Masih fokus di situ. Cuman kemungkinan sejauh kok di luar seni ya jurusan kuliah JB kemungkinan yang masih nyambung ya kayak JB kebetulan di jurusan hukum. Kemungkinan kalau di luar seninya ada sangkut pautnya ke sana Hukum. gitu. Cocok dengan nama ya. Hukum hakim. Iya betul. Iya, Dulu iya. senior banyak ngician mode itu pasnya ospek berang-berangan kan. Woi, nama lagi hakim. Ancak tuh cuy. Dah ada aja mengata-ngatain. Adik awak Mujib Amar jaksa apa? Lah baru bahas. Iya iya. Ya, kayak gitulah Oke. sih alhamdulillah. Jadi kemungkinan sih di dunia perhukuman ya dunia seperti itulah kemungkinan kalau di luar dunia seni. Oke, berarti ada potensi jadi praktisi hukum ya. Iya, JB pun salah satu alasan JB. Jadi di beberapa konten JB itu ada yang berupa kritikan atau semacamnya lah. Karena JB juga terhadap apapun ya, bukan hanya terhadap yang lagi viral, tetapi terhadap rakyat pun ataupun warga negara pun yang melanggar hukum, JB bakal nyeletuk di konten, bakal ngkritik di konten gitu. Karena JB seindahnya seketek banyak tahu lah basicnya, aturan-aturannya hukum giko segala macam. Oke. Makanya cukup berani dengan buat Berani konten. gitu ya, karena awak ada basicnya ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu JB hukumnya pidana, perdata atau apa? JB hukum tata negara. Tata negara ya. Tata negara. Cuman dari awal masuk pasti tetap belajar dasarnya saja. Karena Oke. nanti setelah wisuda kan gelarnya sarjana hukum, Betul, tidak sarjana betul, hukum betul. tata negara. Betul. Iya. Jadi Bukan basicnya SHT tetap, ya. tetap harus tahu, kayak pidananya perdata. Cuman JB fokus ke HTN. HTN kok mungkin lebih ke
tentang pemilu, tentang undang-undang, undang-undang itu sendiri gitu, masuknya ke situ. Kok balik mana pembahasan kayak gitulah kurang lebih. Itu bisa jadi profesi saya soalnya. Bisa, karena kalau hukum tuh basicnya bisa tagak seorang, kayak bisa buat badan hukum, lembaga bantuan hukum seorang bisa. Cuman kalau untuk awal-awal tuh gabung lo sama orang yang udah pro di bidang itu. Pengacara bisa. Iya, betul. Kalau hukum tata negara, kalau kena perancangan undang-undang semacam, bisa aja dia anggota dewan sebenarnya. Bisa kayaknya. Sosok sama liho di sikol ya. Tapi kayaknya kemungkinan kecil. Amar hakim untuk 2029. Masih lama. Ancang-ancang dari gini loh. Tapi kemungkinannya agak kecil sih. Soalnya JB agak bisa dibilang kurang tertarik lah dengan dunia itu. Nggak tahu lah nanti. Yang jelas saat ini di industri kreatif ya. Iya, sudah nyaman di situ gitu. Karena walaupun orang bilang keluar dari zona nyaman, kata orang kan biar kita sukses, belum tentu juga. Iya, tetap di zona nyaman pun insya Allah bisa sukses ya. Iya. Kalau kamu tiap sebentar pergi-pergi ke tempat lain nggak bagus juga. Itu berlaku bagi siapapun yang punya pasangan ya. Iya kan. Masa keluar dari nyaman sama pasangan aku nya. Iya. Disuruh keluar dari zaman itu cara ya. Waduh, berat. Berat bilang kan. Belum nikah saya. Oke, Jip. Kan konten kreator suatu hal yang sebenarnya untuk di masyarakat awak masih baru lah. Baru-baru diterima lah. Iya. Kalau dulu kan miape saya camak kan. Miape saya mas ya. Belajar lalai saya. Miape yang dapat pulsa kabir bla 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 gitu kan. Nah, kalau di keluarga JB Bang, awalnya begitu sih. Awalnya begitu. Cuman kayak lama-lama ternyata keluarga JB mulai kayak di jalan tuh banyak yang nyapo di jalan tuh, kadang beberapa ada yang minta foto segala macam kayak dan kebetulan ada lo masuk beberapa iklan atau beberapa endorse di Instagram JB atau media sosial JB. Kayak di situ JB secara tidak langsung melakukan pembuktian bahwa kok bisa loh kalau ditekuni bisa gitu, menjamin kok gitu. Tergantung mbak awak nge-create selenya, mbak awak menyajikan selenya. Ya yang penting percaya diri aja gitu. Dan akhirnya lama keluarga JB ngerti. Oke, karena misalnya pas JB menghasilkan uang dari situ, koma gitu. Ada, ya. Tapi bukan ke amak sih, lebih ke kakak dan abang sih mungkin. Kakak sama abang. Karena mungkin belum terlalu paham dengan itu. Kalau Mama JB, PKP sih kan, konten ajak Den. Ternyata itu ya. Bisa lah JB bisa cuaca. Iya ya. Makanya pengen jadi konten kreator. Iya ya. Iya siap. Nah, Jib, kan JB konten kreator gini. Sedangkan JB telah sedang. Apa istilahnya itu pas presentasi. Pokoknya JB kini konten kreator. Iya. Dan telah sedang menyelesaikan sedikit lagi pendidikan. Iya, betul. Setelah tamat ini kan JB SH ya. Alhamdulillah. SH sarjana hukum. Ya. Nah, sedangkan JB konten kreator. Ya. Mana yang kamu pilih? Iya, kan ikut pula kan. Bisa dua-duanya Sensei. Bisa ya? Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya bisa. Cuman rencananya untuk beberapa waktu ke depan JB bakal fokus di dunia konten kreator. Karena JB Calia ke depannya tuh peluangnya makin besar Sensei. Peluangnya makin. Karena orang-orang lah mulai ngeh dengan media sosial yang dulunya media sosial kok booming cuma di Jakarta dan semacamnya, kini lah mulai booming di kawasan awak Sumatera Barat. Dan ke depan JB Calia peluangnya bakal makin tinggi ya. Apalagi JB yang lah punya basic, Sensei yang lah punya basic, awak yang lah punya basic, pasti lebih percaya diri dengan itu. Betul. Kalau zaman media sosial ke depannya makin luar biasa gitu. Dan bahwa konten kreator itu atau influencer semacam ini adalah istilahnya namanya. Iya. Itu adalah suatu pekerjaan. Iya, betul.
itu adalah suatu pekerjaan bukan main-main. Bukan Karena kita main-main. mikir loh. Iya, betul. Kadang ada yang ngecean di komen, Ali berpikir yang buat konten asal kau buat konten sih yang padahal awak lah malam-malam segala macam mikir gua. Tunggi mambe. Tunggi buat menyusun jokesnya segala macam. Iya. Gitu. Cuman orang enggak tahu ya. Wajar lah orang enggak tahu. Kan nggak semua orang yang harus tahu lah sebenarnya. Iya. Sebenarnya semua orang harus tahu harusnya. Harus tahu. Begitulah Sensei. Oke. Namanya hidup. Namanya hidup kayak gitu ya. Iya. Nah, Jibi, Mm-mm. kok kan sebelum kita akhiri perjumpaan kita Nggak terasa ya? Terasa ya. Cepat kali ya. Tidak terasa panas. Iya iya iya. Terasa waktu berlalu. Nggak gitu bisa kan. tambah billing 2 jam lagi. Saya jadi warnet. Ketahuan anak warnet. Kalau di studio band tuh cek lagu le di. Nangguang dah. Nangguang cek Padahal lagu di dia. main-mainnya cetak-cetak Iya. aja les itu. Cek lagu le dia di bemet le di mau lagu cek lagu. Nanti berhenti dah. Iya iya iya. Oke, Jip. Hai, Sensei. Mungkin Nusantara Lima butuh satu quote yang bisa dipasangnya di IG di story Siap. atau jadi di tok-toknya juga kan. Sebuah quote Masya Allah dari Masya JB Allah. yang bermanfaat lah nantinya di sana di rumah. Sensei nak briefing dulu apa yang aku sana. Nah, ada quote sih sebenarnya. Iya iya iya. Paham. Jokes bagalah. Ya, pesan. Apa ya pesan Jibi kalau sanak-sanak yang menonton kalau tertarik dengan dunia media sosial atau dunia per videoan, silahkan dimulai. Jangan banyak alasan untuk memulainya, kayak nio mulai tapi kok apapun fasilitasnya mulai selo. Karena banyak kreator-kreator artis-artis di luar situ yang kalau nyo ndak mulai ndak bakal jadi kayak gini dong. Kalau nyo ndak mulai perjalanan awalnya nyo ndak bakal jadi sebesar ini dong gitu. Jadi menurut Jibi apapun konteks kerjaannya harus dimulai. Karena kalau ndak mulai ndak ada progres loh. Betul. Gitu sih. Jadi intinya harus mulai. Apapun itu silahkan dimulai dan harus dimulai konsisten dan hajar habis-habisan, jangan menyerah. Masya Allah. Intinya lebih baik pernah gagal daripada tidak pernah melakukan apa-apa. Wah, Itu dia luar Masya biasa. Allah. Tolong dipotong Beko. Sensei Desbi 2023. Pakai musik jedak-jeduk. Pal-pale. Oke, Mujib, terima kasih telah datang ke podcast Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Iya. Terima kasih telah menginspirasi kita sadonyo. Alhamdulillah. Semoga makin sukses dengan konten kreatornya, sukses dengan wisudanya. Amin. Wisuda Amin. Tidak perlu dijelaskan. Iya. Oke, Amin. saudara-saudaranya, demikian perjumpaan kita bersama Mujib Muhammad Hakim. Kita akan kembali lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Desbi Sugari mohon pamit, JB pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.